Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mbah Mun Ajat Karimullah, sebuah channel yang membahas tentang tasawuf dalam perspektif ilmiah wa amaliyah. Kembali kami melanjutkan bahasan terdahulu terkait dengan tarekat arwahi, yaitu sebuah tarekat yang dikhususkan, yang fokus pada melakukan eksplorasi di alam rohani. Kali ini Mbah Mun akan mencoba memberikan perspektif yang lebih lengkap dengan mengkombinasikan berbagai teori. Semoga ini bisa mencerahkan, bahwa sebagaimana sudah berkali-kali Mbah Mun sampaikan bahwa semesta ini adalah paralel multiverse, yaitu kita di alam dunia ini adalah sebuah alam yang universe, satu kesatuan tapi terdiri dari verse tersebut, lapisan-lapisan tersebut menyatu dalam satu kesatuan hukum alam dunia ini, alam materi ini. Itu yang namanya universe. Hukum yang berlaku di situ adalah hukum sunatullah. Jadi yang saya maksud dunia ini bukan bumi saja ya. Pokoknya segala entitas yang terikat ke dalam hukum sunatullah itu adalah alam dunia. Demikian halnya alam di sebelahnya, yaitu alam rohani. Sehingga istilahnya adalah meta. Karena di sana juga bertingkat-tingkat, berverse, maka dinamakan metaverse. Dan menariknya, kedua alam tersebut sesungguhnya berjalan secara beriringan, sehingga menjadi satu kesatuan yang disebut dengan paralel multiverse, yaitu yang universe dan yang metaverse berjalan secara beriringan. Kemudian kita mencoba kaitkan dengan teori taskikul wujud yang disampaikan oleh Mullah Sadra, bahwa pada intinya semesta ini adalah ada wujud yang paling eksistensial. Jadi itulah sang kausa prima, itulah sang maha mutlak. Dan wujud yang eksistensial itu kemudian mewujud ke dalam entitas-entitas yang lebih besar atau gradatif gitu. Jadi walaupun Mullah Sadra belum bisa memberikan contoh-contoh yang lebih pasti, lebih konkret, tetapi secara konseptual beliau sudah bagus. Taskikul wujud itu bahwa wujud itu adalah gradatif, artinya segala wujud di semesta ini berasal dari yang eksistensial itu. Selanjutnya kita kaitkan dengan teori fisika kuantum, karena ini lebih mudah untuk menjelaskan teorinya Mullah Sadra. Hanya teorinya Mullah Sadra itu mencoba menggabungkan antara alam ketuhanan sampai alam dunia ini. Namun teori fisika kuantum ini lebih kepada alam materi yang ada di dunia ini. Jadi prinsipnya dalam fisika kuantum itu seluruh semesta ini sesungguhnya secara eksistensial tersusun atas sebuah kuantum. Jadi kuantum adalah sebuah partikel subatomik, partikel terkecil dari penyusun materi yang ada di alam raya ini, yang ada di dunia ini. Jadi persinggungannya di mana? Kalau Mullah Sadra mencoba mengkaitkan seluruh gradasi materi itu dari alam dunia sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau teori kuantum ini dia hanya mengurai seluruh partikel, seluruh entitas yang ada di alam dunia ini. Namun tentunya teori fisika kuantum ini jauh lebih bisa dibuktikan
jauh lebih mudah dipahami karena contoh-contohnya sudah ada di sekitar kita. Bagaimana seluruh materi-materi ini kalau kita urai itu sesungguhnya terdiri dari unsur-unsur atom yang kita kenal. Sekarang ada berapa? Dulu waktu saya SMA itu baru berapa ya? 109 atau berapa? Oh, 105 malah waktu saya masih SMA. Kemudian meningkat jadi 118 sampai sekarang mungkin hampir 130 jenis unsur itu. Kemudian atom itu ternyata bisa terbagi-bagi menjadi neutron, elektron, dan proton itu. Dan ternyata neutron dan proton itu bisa dibagi-bagi ke dalam partikel subatomik. Nah, itulah gradatifnya itu di situ. Baiklah, kali ini Mbah Mun akan mencoba mengelaborasi, membongkar sesungguhnya tasawuf yang Mbah Mun sampaikan itu yang katanya ilmiah wa amaliyah itu seperti apa, tarekat yang arwah itu sesungguhnya seperti apa. Jadi Mbah Mun akan mencoba melakukan sebuah pemahaman yang terintegrasi dari yang paling eksistensial yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Mutlak, sampai kepada alam dunia ini. Bagaimana ketersambungannya? Secara prinsip kedua alam itu berbeda. Jadi tidak bersatu karena satu alam rohani, yang satu adalah alam materi atau alam jasmani. Jadi di puncak tertinggi alam rohani atau alam kodim itu adalah alam maha kodim atau alam ketuhanan. Disitulah yang disebut ars yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun dan oleh apapun. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang laisa kamitslihi syai'un, yang walam yakul lahu kufuwan ahad, yang tidak dipengaruhi oleh ruang dan waktu sehingga tidak bisa didefinisikan dan tidak bisa dideskripsikan, apalagi dipikirkan dan diabstraksikan. Pokoknya itu alam yang sama sekali tidak bisa diketahui. Jadi sementara lupakan saja dulu. Namun itu bisa dijangkau dengan rohani. Tapi nanti dulu kita hold dulu, kita simpan saja dulu. Kemudian kita turun ke alam bawahnya yaitu alam kodim. Alam kodim itu yang biasa dikenal di Al-Quran itu adalah Lauh Mahfud. Itu adalah alam cahaya. Di situ ada malaikat, ada Quran, atau lebih tepatnya adalah kalam kodim. Di situ ada blueprint tentang kehidupan di alam nyata ini, karena di situ ada koto dan kotar, di situ juga ada. Singkat cerita, di alam kodim itu adalah terkait dengan rukun iman. Rukun iman itu semuanya sifatnya kodim. Jadi kalau ingin memahami alam kodim itu ya rukun iman itu, tetapi tetap sama, itu bahannya adalah alam ruhaniyah, alam cahaya, alam partikel dan gelombang. Kemudian kita turun lagi ya, jadi dari alam yang paling atas, tapi ini bukan seperti ini ininya ya, ini hanya mempermudah. Jadi yang laisa kamitslihi syai'un, kemudian alam di bawahnya itu adalah alam kodim, di situ Lauh Mahfud, nah di bawahnya lagi alam dunia. Di antara alam kodim dengan alam dunia ini, alam ruhaniyah dengan alam yang dohir ini, itulah alam sempadan, alam tempat bertemunya antara alam ruhani dengan alam lahiriah itu. Nah, disinilah fungsinya dari ilmu tasawuf, fungsinya dari tarekat arwahi. Jadi sudah jelas ya, mudah-mudahan sudah jelas. Kita sekarang masuk ke alam dunia. Dan ternyata di alam dunia pun kalau kita mempunyai kesadaran pada tingkat yang presisi tinggi, pada tingkat yang eksistensial, pada tingkatan partikel subatomik atau minimal pada tingkatan partikel atom, itu
ternyata pun terjadi gradatif juga. Jadi kalau boleh saya simplifikasi, bahwa dunia ini terdiri dari dua jenis alam atau dua jenis kesadaran. Yang pertama adalah kesadaran rasional, kesadaran yang objektif, kesadaran yang diperoleh dari hal-hal yang sifatnya kalkulatif, prediktif, yang berasal dari hukum-hukum sunatullah. Jadi sumber daripada kesadaran rasionalitas adalah sunatullah. Tetapi sekali lagi kita perlu cermat di sini. Jadi ketika kita bicara sunatullah, ketika kita bicara kesadaran rasional, kemudian jangan diwujudkan. Biarkan itu tetap tertancap dalam pemahaman kita bahwa itu adalah sebuah partikel. Misalnya hukum sunatullah itu terkait dengan hukum kekekalan energi, terkait dengan hukum gravitasi, dan seterusnya. Kemudian alam realitas, ini juga kita jangan langsung mewujud, oh itu mobil, oh itu manusia, oh itu gunung. Coba kita berpikir atau membayangkan atau membuat kesadaran akal kita ya, biar lebih objektif dalam perspektif atau dalam tingkatan unsur atom itu. Maka ini kita akan lebih mudah memahami bagaimana tarekat arwah ini. Baiklah, kita ambil contoh misalnya sebuah realitas. Rumah ini atau kursi ini, dinding ini adalah sebuah realitas yang bisa diamati, bisa dibaca dengan panca indera kita, dengan alat pembaca virtual kita, akal bisa mengolahnya dan menyimpulkannya. Tetapi sebelum kursi ini mewujud menjadi kursi, dinding ini mewujud menjadi dinding, itu maka ada alam yang namanya alam rencana, alam abstrak, yaitu blueprint. Blueprint adalah sebuah gambaran tentang rumah, tentang kursi, tentang dinding. Dia sudah bercerita tentang gambarnya seperti apa, bahan-bahannya seperti apa, metode pengerjaannya seperti apa. Bahkan blueprint itu pun bertingkat-tingkat kalau kita cermati. Ada blueprint yang 2 dimensi, ada yang 3 dimensi, itu bertingkat-tingkat gradatif. Sebelum masuk ke blueprint itu, coba kita pelan-pelan lagi, kita naikkan lagi. Blueprint kan sudah ada ini ya, sudah ada catatannya. Belum mewujud rumah, belum mewujud kursi, belum mewujud benda ya, masih blueprint. Belum mewujud mobil, katakanlah blueprintnya tentang mobil. Itu kita masuk ke dalam alam yang lebih abstrak lagi, alam imajiner, alam masih dalam alam khayalan kita, alam impian kita. Oh, saya akan membangun rumah, bentuknya seperti ini. Oh, saya ingin menciptakan mobil dengan bahan bakar hidrogen, mesinnya akan seperti ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu masih ada di alam abstrak itu. Alam abstrak kemudian mewujud ke dalam alam blueprint, kemudian mewujud di alam realitas. Kalau kesadaran kita menggunakan kesadaran indrawi, menggunakan pembaca virtual, maka seolah-olah itu berbeda. Coba kalau kesadaran kita ada di dalam kesadaran partikel subatomik, maka yang saya sampaikan itu yang dari alam imajiner, yang khayalan, kemudian menjadi blueprint, kemudian menjadi kursi, maka itu adalah hanya masalah kombinasi dan posisi dari sebuah partikel subatomik. Semoga paham. Ini logika tingkat tinggi ini. Nanti biar tahu kenapa saya sering menyampaikan bahwa ilmu ruhani ini adalah melampaui logika, melampaui rasionalitas. Jadi sampai rasionalitas kita, sampai logika kita lumpuh, kita baru paham tentang ilmu ruhani. Jadi semoga ini dipahamkan.
Kemudian ternyata di alam dunia ini, di bagian atas itu adalah kesadaran realitas. Di bawah kesadaran realitas atau di bawah alam realitas namanya alam bawah sadar. Nah, ini yang perlu dicermati dengan seksama dan dalam waktu yang jangan sesingkat-singkatnya, karena ini harus presisi tinggi. Sesungguhnya alam bawah sadar itu alam seperti apa? Sumber dari alam bawah sadar itu adalah residu dari jiwa kita yang tidak berhasil melampaui alam sempadan, yaitu jiwa yang tidak bisa berhasil memasuki alam ruhani, yang tidak bisa memasuki alam kekekalan. Itulah tertangkap di semesta raya ini. Jiwa orang yang frustasi, jiwa orang yang marah, peristiwa-peristiwa berdarah, peperangan-peperangan yang mengerikan, itu jangan dianggap itu hilang. Termasuk omongan saya ini tidak akan hilang. Semesta akan menangkap ini. Sekarang sudah bisa, amat mudah sekarang kita melihat bahwa omongan saya ini ternyata bisa ditangkap, bisa disimpan, yaitu oleh alat audiovisual. Sekarang sudah amat jelas, dan ini bisa ditransmisikan, bisa dikirim melalui internet. Tetapi semesta ini sebenarnya sudah melakukan regulasi seperti itu. Jadi seluruh aktivitas kita, seluruh kelakuan kita, seluruh peristiwa-peristiwa di jagat raya ini itu tersimpan. Nah, alam bawah sadar itu adalah residunya. Makanya hati-hati. Hati-hati kalau kita masuk kepada alam yang seolah-olah itu bukan alam realitas, seolah-olah itu adalah alam kejiwaan, seolah-olah itu adalah eksplorasi kekuatan di luar alam realitas. Tetapi ketika Anda terjebak di alam bawah sadar, itu pada hakikatnya Anda menjauhi alam ketuhanan. Anda berada di bawah alam realitas, itu nggak logis. Contoh-contohnya saya kira sudah tahu ya pemirsa semua. Misalnya ahli-ahli kebatinan, ahli-ahli perdukunan, bahkan Nun Sewu itu ahli-ahli agama yang memanfaatkan karomah, itu berada di situ. Amat mudah sesungguhnya untuk memahami ini dan untuk mendeteksi ini. Ketika diri kita berkelindan, ketika nafsu-nafsu kita, ketika hasrat-hasrat kita berkelindan ke dalam sistem itu, maka dipastikan itu masuk alam bawah sadar. Pingin kaya, pingin populer, pingin naik jabatan, pingin sakti, ya. Itu semua alam bawah sadar itu. Mendingan rasionalitas. Memang kalau rasionalitas itu agak jelimet sih memang ya. Jadi kita harus mengeksplorasi akal rasional kita, dan itu memang effortnya lumayan banyak itu. Memang paling mudah ya mengeksplorasi alam bawah sadar. Sehingga faktanya membuktikan bahwa kehidupan manusia itu 90% menggunakan alam bawah sadarnya, dan akal rasional hanya digunakan 10%. Dan terakhir ini hanya sebagai sebuah sebuah patokan lah, sebuah standar atau sebuah pemahaman tambahan agar kita paham bahwa di dunia ini, bahwa kesadaran di dunia ini, baik rasionalitas apalagi alam bawah sadar, itu mudah tertipu gitu. Karena pembaca virtual kita, panca indera kita itu mudah sekali tertipu karena punya banyak sekali limitasi. Yang pertama ini ya, tentang penglihatan kita. Jadi penglihatan kita itu untuk melihat spektrum elektromagnetik
atau cahaya tampak itu hanya berlaku untuk yang ukuran 400 sampai 700 nanometer. Artinya dia tidak bisa melihat gelombang ultraviolet dan infrared. Infrared itu adalah gelombang bawah. Makanya bagus sekali di Toreket kami ini. Jadi kalau pemain alam bawah sadar namanya metafisika infra, karena dia menggunakan gelombang rendah. Kemudian kalau metafisika ultra adalah yang memakai gelombang ruhani. Nah, itu bedanya. Itu mata dapat ditipu itu. Kemudian yang kedua, frekuensi suara. Suara di antara 20 Hz sampai 20.000 Hz itu yang bisa ditangkap oleh pendengaran kita. Yang paling bawah atau istilahnya infrasonik itu tidak terdengar. Demikian juga yang frekuensi yang ultrasonik itu tidak bisa terdengar karena saking kerasnya. Itulah dunia ini penuh tipuan itu. Nah, kemudian sensitivitas itu ya. Jadi baik alat peraba maupun pengecap itu punya sensitif itu. Misalnya tentang suhu. Sebagai contoh, saya pernah mengunjungi sebuah laboratorium tentang semen beku, yaitu semen beku sapi. Itu dia untuk dapat bertahan harus dibekukan dalam suhu di bawah 300 derajat Celcius atau seperti apa, saya kurang paham. Yang jelas di bawah ratusan derajat Celcius. Itu saking dinginnya, kalau kita pegang itu serasa panas dan bisa kulit kita langsung gosong. Itu tandanya sensor sensitivitas kita tidak bekerja, bahkan bekerja secara antagonis itu ya. Kemudian indera pengecapan. Kalau kita mengecap rasa yang sangat manis, misalnya bibit gula, itu jadinya pahit gitu, karena ada batas limitnya. Kemudian berikutnya ini yang seringkali, wah mana logikanya, wah nggak masuk akal itu. Akal pun punya batasan rasionalitas. Jadi pertama, akal dibatasi oleh seberapa luas pemahaman kita. Akal juga dibatasi oleh kelengkapan algoritma yang ada di sistem memori kita. Kalau jarang pernah dapat informasi, jarang membaca, jarang diskusi, kita akan dapat pengetahuan dari mana. Itulah keterbatasan. Kemudian akal juga punya limitasi untuk melakukan kalkulasi, analisis atas algoritma yang ada di sistem memori. Walaupun sistem memorinya itu penuh, tetapi untuk istilahnya RAM-nya terbatas juga. Sebagai contoh yang paling sederhana ini, yang merasa paling pintar, sebutkan angka terbesar. Berapakah angka terbesar? Saya pastikan akal lumpuh gitu. Dan banyak contoh-contoh yang bisa melumpuhkan akal itu. Baiklah, saudara-saudaraku semua, wabil khusus saudara ruhaniku, satu-satunya cara, satu-satunya jalan yang bisa menjelaskan seluruh fenomena itu, dari alam yang maha kodim, alam yang mutlak, sampai kepada alam bawah sadar, satu-satunya adalah ruhani. Karena ruhani itu merupakan entitas ketuhanan, dia berdimensi paling tinggi. Maka ketika kita ingin naik dimensi kita harus naik kepada dimensi kesadaran rohani. Untuk naik dimensi kesadaran rohani, kita harus mampu menyeberangi sempadan atau batas antara alam kejiwaan, alam abstraknya duniawi menuju alam akhirat. Itulah namanya alam batas itu. Nah, dalam terminologi agama, pewahyuan itu disebut dengan Shiratal Mustaqim. Sebetulnya ada beberapa manusia di dunia yang nyaris paham itu. Yaitu teman kita itu Albert Einstein, kemudian Nikola Tesla, Stephen Hawking, dan lainnya.
yang kita kenal dengan teorinya black hole atau Big Bang atau semesta ini simetris, kemudian teori tentang medan kuantum atau jembatan Einstein-Rosen, itu adalah dasar teorinya itu. Jadi ketika orang mengeksplorasi alam semesta raya ini, alam dunia ini, alam jagat raya ini, dan mereka sudah menemukan puncak daripada eksistensinya materi tetapi di alam dunia, maka di situ sebenarnya hanya ada satu jalan. Tetapi mereka tetap tidak akan bisa melenting, tidak akan bisa memasuki alam rohani, karena di situ harus melalui jembatan Shiratal Mustaqim, dan hanya melalui tarekat arwahi, dan hanya melalui persambungan dengan sistem wasilah, maka manusia bisa memasuki alam rohani, sekaligus menggabungkan dua kesadaran, kesadaran di alam realitas dan kesadaran di alam rohani. Demikian, billahi anta maksudi wa ridha kama tulubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.